Pemimpin yang di atas, ya, kira-kira presidennya yang akan kamu jadikan pemimpin itu siapa? Jawab aja, jujur aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu. Diam. Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakikat. Ayo, jawab. Izin menjawab, Pak. Dari 3 yang ada. 3. Dari 3 yang ada, siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia? Anies Baswedan, Pak. Anies Baswedan. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Sekarang saya tanya kedua. Siapa yang akan memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tolong jawab. Siapa yang memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Hadir kembali kita pada kesempatan ini di Jejak Semesta 65. Saudara, kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, kembali kita menghadirkan tentang berita-berita atau ulasan tentang dinamika Capres dan Cawapres dan kegiatan-kegiatan para relawan, serta ungkapan-ungkapan yang terkait dengan masalah Capres di kalangan masyarakat. Salah satu masyarakat kali ini kita angkat adalah para milenia, generasi muda yang bukan konon tetapi menurut data bahwa mereka lebih dari 50% atau sebagian besar dari pemilih Pilpres yang akan datang adalah kalangan milenial, generasi muda yang usianya mulai 17 tahun sampai sekitar 40-an tahun atau 30-an tahun. Itu memang mereka dominan di itu. Nah, kali ini dihadirkan adalah ternyata bahwa ada berita ini ya, saudara sekalian, yang dimuat oleh BW News bahwa tentang milenial, generasi muda di kalangan Jawa Tengah, dari Jawa Tengah, Semarang, kemudian ya pokoknya daerah-daerah di Jawa Tengah yang kali ini dipimpin, yang hari ini dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo. Di ujung mungkin 1 bulan lagi beliau sudah berakhir masa jabatannya. Selama 10 tahun beliau menjadi gubernur dan sekarang beliau dicalonkan sebagai salah satu capres oleh PDIP, ya, sudah diumumkan. Tetapi rupa-rupanya memang ada berita hari ini atau berita kemarin dikatakan bahwa milenial, karena umumnya para generasi di Jawa Tengah mendukung Anies Baswedan. Mengapa ya? Kok tidak dukung Ganjar? Nah, memang saudara sekalian banyak sekali gerakan-gerakan untuk di Jawa Tengah yang ya mungkin biasalah karena Ganjar misal kebijakan-kebijakan yang mereka anggap bahwa tidak pro rakyat, kemudian selama 10 tahun tidak banyak membuat perubahan untuk pro rakyat di kalangan rakyat kecil di Jawa Tengah. Ya kemudian akhirnya melihat bahwa Ganjar sebagian, tentunya tidak semua ya, umumnya para milenial ini mereka semakin kritis terhadap kepemimpinan Ganjar dan pemimpin yang lain termasuk juga Prabowo, yang lain-lain juga. Mereka melihat bahwa Anies memiliki prestasi yang luar biasa, memiliki intelektual, memiliki kealiman, adab yang membuat para ulama maupun masyarakat umum, para kiai, habaib dan lain sebagainya itu juga banyak jatuh cinta kepadanya, sebagaimana kita sudah saksikan dan kita sudah beritakan ininya. Kali ini kita coba bacakan yang dimuat oleh ABW News tentang katanya para milenial ini rata-rata Jawa Tengah itu tidak memberi dukungan terhadap Capres Anies Baswedan. Saudara sekalian, judul dari berita ini adalah milenial Jawa Tengah pilih Anies Baswedan, muat pada tanggal 10 Agustus 2023. Saudara, ini Jawa Tengah bung katanya. Slogan biar gepeng asal banteng. Slogan yang begitu melekat di akar rumput Jawa Tengah sedang diuji. Benarkah telah terjadi pergeseran di kalangan pemilih milenial di Jawa Tengah? Dari pemilih emosional ke pemilih rasional katanya. Jawa Tengah selalu diopinikan sebagai kandang banteng sedang diuji. Padahal PDIP hanya menguasai 35% kursi DPRD Jawa Tengah, 42 kursi dari 120 kursi DPRD Jawa Tengah. Itu berarti selama ini hanya mitos bahwa Jawa Tengah adalah kandangnya banteng. Itu mitos aja.
dibesar-besarkan, tidak selalu benar. Nah, buktinya itu komposisi kursi, perolehan kursinya seperti itu. Artinya masih sebagian besar tidak dikuasai oleh PDIP. PDIP Jawa Tengah pada pemilu legislatif 2019 menyumbang 26 kursi dari total kursi di seluruh daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah yang berjumlah 77 kursi atau sekitar 33,7%. PDIP jadi cuma 33% dan sampai 50%. Kok bagaimana dibilang bahwa itu kandangnya banteng? PDIP mengantongi 128 kursi DPR RI dari 34 provinsi di tanah air atau 20% disumbangkan dari Jawa Tengah. Cuma 20% sumbangkan Jawa Tengah. Fakta lain adalah hasil Pilgub Jawa Tengah 2018. Berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara dan penetapan hasil perhitungan suara, pasangan Ganjar Gus Yassin berhasil memperoleh 58,78% dengan perolehan 10.362.654 suara atau hanya 38,2% dari total pemilih Jawa Tengah yang berjumlah 27 juta bla bla sekian. Sedangkan pasangan Sudirman Said Fauzia memperoleh 41,22% dengan perolehan 7.267.000-an. Pasangan Sudirman Said Ida Fauzia mampu mendobrak opini bahwa Jawa Tengah bukan kandang banteng sebab hanya 67,4% pemilih yang menggunakan hak pilih, sisanya 32,30% suara golput. Slogan biar gepeng asal banteng hanya opini yang dibangun. Data-data di atas telah membuktikan bahwa PDIP hanya menguasai 35% suara di Jawa Tengah dan Ganjar Pranowo hanya 32,8% oleh warga Jawa Tengah. Ini yang keren. Dalam acara Sudirman Student Summit 2023 di Geraha Widyatama Profesor Rubianto Misman Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, 3 mahasiswa baru yang ditanya politikus PDIP yang juga Bupati Banyumas Ahmad Hussein terkait dukungannya kepada calon presiden. Ketiga mahasiswa tersebut kompak menyebut Anies Rashid Baswedan. Mereka mau dukung Anies Rashid Baswedan dan tidak menyebut Ganjar maupun tidak menyebut Prabowo atau calon lain, di mana bupatinya yang nanya mereka adalah dari PDIP dan temannya Ganjar. Malu memang, tetapi ya sebagai pemimpin harus besar hati bahwa rakyatnya ingin perubahan dan ingin Anies pemimpin terbaik bagi mereka di zamannya. Nah, bahkan Ganjar dan Purwanto Prabowo Subianto sama sekali tak disebut sebagai orang yang tepat memimpin Indonesia oleh ketiga mahasiswa baru tersebut. Inikah cermin Jawa Tengah khususnya di kalangan milenial terdidik mulai bergeser biar gepeng asal banteng bagi kalangan milenial tak laku lagi. Saudara sekalian, dengan kejadian di Universitas Jenderal Sudirman tersebut, mungkinkah telah terjadi pergeseran di kalangan milenial Jawa Tengah dari pemilih emosional menuju pemilih rasional? Setidaknya ketiga mahasiswa tersebut telah mewakili suara murni kalangan milenial Jawa Tengah. Anies Baswedan calon presiden pilihan mereka. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah berita yang kita ambil dari News dan itu dikaitkan dengan apa yang peristiwa beberapa waktu terjadi dalam acara di Universitas Jenderal Sudirman itu di Purwokerto, di mana bupatinya adalah kader PDIP dan temannya Ganjar dan pendukung Ganjar sebagai capres Ganjar yang akan datang dicapreskan oleh PDIP. Tetapi ketika dia mencoba, tentunya keinginan dia mereka jawab ya Ganjar. Tetapi ketika dia mendesak mendesak mereka untuk bertanya, jawab dengan jujur ya. Dan ternyata yang ketiga-tiganya mengatakan Anies Baswedan, 1 perempuan, 2 laki-laki. Dan akhirnya beliau dengan besar hati mengatakan tidak ada masalah, itu adalah pilihan kalian. Nah, dari situ dan bukan hanya peristiwa itu, kita menyaksikan pergerakan-pergerakan masyarakat Jawa Tengah untuk menjadi relawan Anies juga luar biasa besar. Kemudian dari data-data dari pemilu yang lalu dan mitos coba dibangun bahwa Jawa Tengah adalah PDIP, kandangnya PDIP, ternyata juga tidak. Buktinya PDIP tidak pernah menang melampaui 50%, bahkan di bawah rata-rata, baik itu di DPR RI, di pemilu DPRD kabupaten, kota maupun provinsi Jawa Tengah, maupun di Pilgub Ganjar cuma 40 sekian persen, tidak sampai tidak melampaui 56% ya, dengan head to head dengan Sudirman Said dan dia sebagai incumbent.
tetapi juga banyak rakyat Jawa Tengah. Jawa Tengah juga merupakan poros kemiskinan, ya. Salah satu poros kemiskinan Indonesia, juga masih banyak masalah termasuk juga pendidikan sekolah yang tinggi, kemudian macam-macam. Akhir-akhir ini baru pemerintah mulai memberi penghargaan yang tentunya tidak jujur juga. Banyak penghargaan yang tidak benar karena memang kalau dia bisa membebaskan sebagian besar dari rakyatnya di sana dari konteks kemiskinan ketika dia memimpin, barulah. Ini nggak ada AUA tiba-tiba dikasih penghargaan seakan-akan itu benar, padahal di negeri lain seperti Jawa Timur, DKI dan lain sebagainya yang diberi penghargaan internasional. Pemerintah seakan-akan memasarkan menjadi market bagi Ganjar Pranowo untuk bisa menang, bisa disenangi oleh rakyat. Tapi bagi kita tidak jadi masalah mau Ganjar, mau Prabowo, mau Anies, tetapi bagi kita dan seluruh warga pasti tahu dan Bapak Indonesia dipimpin oleh orang yang jujur, orang yang tidak terlibat selonggar banyak kebunnya, koruptor banyak, kakaknya luar biasa, tipuannya tidak ini diwariskan. Mungkin itu bisa melakukan itu karena itu benar yang dibayarkan tidak itu yang baik, ya. Hingga tapi Adam Prabowo mau mewariskan demi kekuasaan, itu wilayah berpihak Adam, ya. Demi membaikan janji tenaga kerja di sejarah asing, dari alam di dalam negeri dan rakyat dalam negeri dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin dimungkinkan orang lebih ya. Karena itu bagi generasi muda milenial yang orang yang asli untuk harapan dekat kini memiliki ada hari lagi kan rusak. Karena itu yang saya kepada sisi dalam pindah itu kita bicara mereka. Bikin konser itu mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan share channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriati, Kecamatan Semarang Timur. Perkenalkan, saya Yeni Nurul Arifah dari Ngadirgo, Kota Semarang, Kecamatan Mijen. Perkenalkan, nama saya Aziza. Perkenalkan, nama saya Jakarya. Kita kumpulan mahasiswa yang sedang belajar di Kota Semarang. Bapak Sukirman, Kelurahan Ngadirgo, Dukuh Jambon. Profesinya petani sama swasta di bangunan. Untuk yang saya jalani saat ini, kalau mencari pekerjaan itu sangat susah lah Pak. Untuk warga rakyat kecil lah. Saya cuma inginnya itu sekolah sekarang itu besok-besok tuh nggak usah pakai zona. Jadi pakai nilai 6 aja murni seperti dulu waktu saya sekolah dulu. Pengen terjadinya perubahan-perubahan yang lebih baik lagi untuk Indonesia, terlebihnya dalam bidang pendidikan. Di waktu garapan itu cari pupuk susah, kalau nggak ada kartu nggak bisa beli. Terus terang aja ini nggak bisa pupuk itu tanamannya padinya. Harga sembako semakin melonjak tinggi untuk saat ini. Semoga di tahun 2024 setelah presidennya ganti bisa lebih maju, lebih harga sembako lebih menurun. Masalah ekonominya itu sekarang ya memang sembarang sulit ya Mas ya. Sembarang itu sulit, pengen jualan ya sembarang itu ya mahal. Anies Presiden, Indonesia Jaya. terus. Nah, kalau kita tetap